Akan indah pada waktunya. Kalimat yang sering kubaca akhir-akhir ini. Sejenis kalimat penyemangat untuk orang-orang yang sering putus asa sepertiku. Pengobat untuk mereka yang tak dapat mencapai sesuatu yang diinginkan. Kapan waktu itu akan datang? Mengapa sampai detik ini keindahan itu tak kunjung menghampiri? Apakah kebahagiaan akan muncul setelah jiwa dan mentalku terlanjur hancur? Membayangkannya saja membuatku hampir gila. Mengapa dunia seolah tak adil padaku? Tak ada kebahagiaan, tak ada canda dan tak ada yang mampu menjadi alasan untukku bertahan lebih lama lagi. Aku sendiri, kesepian di tempat yang kusebut rumah. Lelaki yang harusnya menjadi penopang dan memberiku semangat justru menjadi lelaki yang memberiku banyak luka. Dan orang tua yang harusnya mendukung setiap langkah dan keinginanku malah menjadi penghancur impian yang selama ini kupupuk. Tak ada yang instan bukan? Bahkan mie instan saja perlu dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Mengapa sang ayah justru menyuruhku sukses sebelum memulai peperangan? Aku terkadang bingung dengan diriku sendiri. Mengagumi, mencintai, sekaligus membenci orang yang sama. Dan hal itu sangatlah menguras energi. Bagaimana bisa aku masih mencintai sosoknya? Sosok yang sering membuatku terpuruk hingga ke dasar samudra. Lelaki yang selalu menerbangkanku ke angkasa lalu kemudian menjatuhkanku dengan fakta yang ada. Meski mencintainya, aku tak pernah mengutarakan perasaan itu padanya. Ada saja hal yang menahanku untuk tidak mengungkap perasaanku yang sebenarnya. Seperti sekarang, ketika aku mulai memaafkan pria itu, realitas lagi-lagi menyadarkanku bahwa diriku bukanlah satu-satunya wanita yang ada di hidupnya saat ini. Apakah dia lelaki yang terlalu serakah? Satu saja ia tak bisa membuatnya bahagia. Mengapa harus memilih dua wanita? Aku yang tengah bersantai sambil mencari informasi tentang kompetisi menulis di salah satu media sosial, malah dikejutkan dengan sebuah unggahan tak terduga dari akun yang kuyakini milik Lydia. Akun yang baru-baru ini kuikuti. Sebuah foto tangan yang saling menggenggam. Meski hanya memperlihatkan tautan jari tangan. Aku yakin, jika tangan itu milik Mas Agung. Jelas terlihat lengan kemeja berwarna biru langit, sama persis dengan baju yang ia kenakan tadi pagi. Aku mengikuti akun miliknya menggunakan akun bodong yang kubuat tempo hari. Bagi sebagian orang, mungkin tak ingin mencari informasi lebih seputar orang yang ia sayangi. Namun aku berbeda. Justru diriku mencari bukti agar kadar cintaku tak bertambah. Ya, aku memang seunik itu. Aku memilih menyakiti diri sendiri dengan kenyataan daripada dibahagiakan dengan kebohongan yang sebenarnya sudah diketahui sejak lama. Aku bukan gadis bodoh yang akan menutup mata dengan kenyataan yang ada. Sekali lagi ku tegaskan bahwa aku bertahan hanya karena menunggu kuliahku selesai saja. Sampai sekarang Mas Agung tak pernah jujur padaku. Ia selalu mengelak setiap aku memberi bukti dan mengatakan bahwa dia memiliki wanita lain. Dosanya sudah pasti menggunung karena ia terlalu sering berbohong padaku. Ia selalu memiliki sejuta alasan untuk menampik tuduhanku. Mengatakan bahwa dirinya hanya makan dengan sekretaris, berjalan di mall dengan klien karena ingin membahas tentang pekerjaan, dan mengunjungi seorang mahasiswi di rumah sakit. Alasan klasik yang sebenarnya membuatku sangat muak. Apakah kau selalu mengunjungi mahasiswimu yang sedang sakit? Tanyaku kala itu. Tidak seperti itu, Ra. Pikiranmu terlalu jauh. Wajah memelasnya membuatku semakin yakin jika dia sedang mencoba mencari jawaban yang tepat. Maka jelaskan, agar pikiranku tak melambung jauh. Tantangku lagi. Ini bukan urusanmu. Kau tak usah ikut campur. Bentaknya membuatku terdiam. Sejak kejadian itu aku tak pernah bertanya lagi. Tanpa ditanya, pun jawabannya sudah sangat jelas. Aku sudah tahu bahwa dia hanya berpura-pura baik padaku, agar aku tak menaruh curiga padanya. Layangan cerai sudah sering kukatakan, tetapi ia sekalipun tak pernah menyetujuinya. Bahkan Mas Agung pernah berkata, meski surat cerai ada di hadapannya ia tak akan mau menandatanganinya. Mengapa? Pertanyaan itu lagi-lagi memenuhi otakku. Mengapa ia tak ingin bercerai denganku, padahal ia mencintai wanita lain? Apa yang diharapkan dariku? Untuk apa menahanku di sebuah hubungan yang tak jelas ini? Apakah ia memiliki dendam pribadi padaku? Menjadikanku istri merupakan cara yang tepat untuk membalaskan dendamnya. Semakin hari, tingkat kewarasanku terkikis dan makin menipis. Sepertinya,
Tak lama lagi otakku juga akan ikut mengecil mengalahkan otak udang sekalipun. Kembali ku perhatikan unggahan Lydia. Membuka komentar yang sudah mencapai ribuan. Aku tertawa masam menyadari posisiku. Lydia bukanlah tandinganku. Ia terkenal, meski pengikutnya belum jutaan. Sedangkan aku, hanya remahan rempeyek dalam kaleng kongguan baginya. Memiliki follower lebih dari 200 saja sudah sangat fantastis bagiku dan patut kusyukuri. Lydia memiliki pekerjaan yang cukup baik. Ditambah lagi menjadi selebgram yang mendapat banyak endorse. Membuatnya mendapat penghasilan sampingan yang mampu menambah pundi-pundi kekayaannya. Bisa saja, menjadi selebgram menghasilkan lebih banyak uang dibanding pekerjaannya di kantor. Iri, sebenarnya sih iya. Siapa yang tidak ingin punya penghasilan seperti dirinya? Bukan hanya wajah yang cantik, pekerjaannya pun juga cantik. Dirinya tak cocok dibandingkan denganku yang tak memiliki pekerjaan apapun. Menyebut diriku seorang penulis saja, sebenarnya kurang pantas. Mengingat belum ada karya yang lolos masuk penerbit. Jangankan penerbit, editor platform saja tak meloloskan karyaku yang masih dalam kategori cetek. Sedih, sudah pasti. Aku bahkan sudah menebar karya di beberapa platform yang nahasnya tak ada satupun yang bisa lolos. Saking fokusnya membaca komentar yang banyak mendoakan agar keduanya langgeng membuatku tak sadar bahwa Mas Agung sudah berada di sampingku. Kau sedang membaca apa? Sontak ponsel yang kupegang terlepas dari genggamanku dan terjun bebas ke lantai marmer. Aish, kau mengagetkanku. Aku mendongak menatapnya sinis lalu mengambil ponsel yang tergeletak di lantai. Mengapa kau marah padaku? Aku sudah mengetuk dan memanggilmu. Tetapi kau hanya fokus pada benda persegi itu. Timpalnya tak mau kalah. Kau sedang membaca apa? Penting. Tanyanya dengan wajah penasaran. Oh, ini. Tunjukku pada foto yang Lydia unggah. Ia mendekatkan wajahnya padaku membuatku seketika menahan napas. Kulihat ia mengerutkan alis berusaha mencerna arti foto yang dilihatnya. Ini cuma foto gandengan tangan. Mengapa kau terlihat sangat serius sampai tak sadar jika aku telah pulang? Ya memang cuma tangan. Tapi Mas nggak tahu ini tangan siapa. Aku menaikkan alis berharap jawabannya masuk akal. Tangan yang punya akun Ra. Balasnya cuek. Membuatku sedikit mendengus karena tak berhasil memancingnya. Nama akunnya Lydia Margareta Mas. Kembali ku meliriknya. Memastikan raut wajahnya mengalami perubahan. Ia hanya diam setelah ku sebutkan nama perempuan yang kuyakini adalah teman dekat Mas Agung. Jam tangan pria itu sepertinya tak asing deh Mas. Kualihkan pandanganku padanya. Memastikan baju yang ia kenakan berwarna sama dengan foto tersebut. Ternyata kau punya banyak waktu untuk mengurusi hal yang tidak penting. Sarkasnya lalu meninggalkanku sendiri di ruang tamu. Tidak penting katanya. Dasar buaya. Bagaimana bisa dia sesantai itu setelah tertangkap basah sedang bersama wanita lain? Di sebuah restoran pula. Pasti banyak orang lain yang melihat mereka berdua. Bagaimana jika ada orang lain yang kebetulan mengenal kami? Sudah pasti desas-desus akan menguap ke permukaan. Aku masuk ke kamar. Menutup daun pintu dengan keras. Aku tak peduli jika Mas Agung mendengarnya. Tenagaku tak akan mampu merusak pintu yang kuyakini terbuat dari kayu mahal seharga tagihan uang semesterku. Aku membaringkan tubuh di kasur empuk milik Mas Agung, lalu meregangkan kaki dan tanganku. Ada perasaan ingin mengulang kembali setiap momen sebelum menikah. Andai aku bisa kembali ke masa lalu, apakah aku bisa mencari solusi untuk masalahku? Sepertinya tidak. Mungkin saja semuanya kembali seperti dulu lagi dan aku harus mengulang penderitaan yang sama. Ra, mau kenalan sama ambasador platform novel nggak? Tawar Nina. Sahabatku, sahabat yang tahu semua tentang hidupku. Sosok yang kujadikan seperti saudara sendiri. Gadis yang lebih dekat denganku dibanding saudara kandungku sendiri. Wajar, sebab Kak Naya berada di pulau yang berbeda denganku. Ia harus ikut dengan suaminya. Kenal di mana Nin? Tanyaku masih penasaran dengan kelanjutan cerita tentang orang yang ia maksud. Dia teman Bang Dion. Namanya Rio. Orangnya asyik kok. Aku ceritain tentang kamu. Dan dia tertarik denganmu. Kamu tahu kan di daerah sini masih sangat minim penulis. Nina mengerutkan alisnya menunggu jawabanku. Aku berpikir sejenak. Memastikan bahwa jalan yang akan kuambil adalah jalan yang benar. Menambah koneksi di dunia kepenulisan sangatlah dibutuhkan.
Terlebih jika orang itu memiliki pengalaman yang banyak. Aku mengiyakan tawaran Nina, mengenalkanku pada pria yang bisa membantu karir yang sejak dulu kuimpikan. Ponselku berdering. Lagi-lagi Mas Agung mengirim pesan singkat menanyakan keberadaanku. Aku memang tak meminta izin padanya. Sebab aku juga akan pulang sebelum azan maghrib berkumandang. Kuabaikan pesannya. Lalu memasukkan ponsel ke dalam tas sling bag berwarna hitam polos. Kau tak meminta izin lagi pada suamimu? Tanya Nina curiga. Ia tahu kebiasaan burukku setelah menikah. Ditambah dengan ketidakharmonisan pernikahan kami. Menjadikanku sedikit membangkang. Aku mulai muak dengan kenyataan bahwa diriku hanyalah sebatas wanita yang dijadikan sebagai jaminan. Ya, kenyataan itu menguak saat ibu mertuaku tidak sengaja mengatakan bahwa aku adalah jaminan agar warisan ayah mertuaku jatuh ke tangan Mas Agung. Tapi mengapa, meski dia tak menikah denganku, tetap saja warisan akan jatuh padanya. Sebab Mas Agung adalah anak laki-laki tunggal di dalam keluarga mereka. Untuk apa meminta izin? Tak ada gunanya. Dia juga tak akan peduli. Celetukku menyimpulkan. Lalu kembali menyeruput jus alpukat yang akhir-akhir ini menjadi favoritku. Ra, kau sudah menjadi seorang istri. Meski tak suka, kau juga harus tetap menjalani kewajiban dan taat pada suami. Petuahnya yang kubalas dengan sebuah decakan kesal. Stop Nin, kamu tahu kan dia seperti apa? Aku hanya akan patuh dan taat pada suami yang berjalan di jalan kebenaran. Suaraku memekik, emosiku sudah sampai di ubun-ubun. Mendengar nama itu disebut membuatku semakin berang. Dikasih nasihat malah ngeyel. Kamu nggak mau masuk surga. Godanya sambil menaik turunkan alis. Ya maulah. Tapi jalan menuju surga itu banyak. Bukan cuma satu doang Uhti. Sangkalku tak mau kalah. Bagiku untuk apa taat pada lelaki yang tak semestinya. Agung bukanlah lelaki yang akan menuntunku ke jalan yang benar. Justru laki-laki itu hanya akan menjerumuskanku pada kesesatan duniawi. Nina adalah wanita salihah di mataku. Tutur kata yang lembut. Pakaian tertutup dan jilbab yang semakin memanjang menyebabkan wanita itu sering kali disapa dengan sebutan, Uhti. Namun, sampai kini tak ada yang datang melamarnya. Ternyata wanita yang terlalu sempurna juga belum tentu disukai oleh laki-laki. Ada yang bilang, bahwa banyak lelaki yang mundur saat melihat Nina. Apakah ini termasuk bukti bahwa lelaki zaman sekarang lebih memilih wanita yang membuka aurat dibanding wanita dengan pakaian tertutup? Bahkan aku juga akan membelalakan mata, bukan karena tertarik, melainkan merasa malu, saat melihat wanita memamerkan pahanya yang semurah paha ayam. Ralat, mungkin lebih murah daripada paha ayam yang berjejer di pasar. Nara, cepatlah pulang. Ia mengguncang bahuku dengan sangat kuat, sampai aku takut jantung dan jeroanku mengalami pergeseran. Aku mendesis, mentang-mentang masih jomblo. Jadi kamu bebas kemana-mana. Ucapku sembari memicingkan mata, meliriknya pura-pura emosi. Nina tertawa pelan, bukan jomblo sih, tapi single. Ralatnya tak terima. Alah, sama aja Neng. Kulirik arloji yang melingkar di pergelangan tanganku. Ternyata sudah sore dan aku memang harus pulang sebelum Mas Agung sampai di rumah. Kujinjing tasku, dan meninggalkan Nina yang masih menyeruput minumannya. Kebanyakan berbicara, membuat lupa tentang makanan dan minuman yang ada di hadapannya. Aku duluan kalau gitu. Kamu belum mau pulang. Ini sudah sore. Emak bakal nungguin. Ingat maghrib Nin. Teriakku saat jarak kami sudah mulai menjauh. Ada musola Kora. Ia menunjuk musola kecil yang berada tak jauh dari tempatnya duduk tadi. Aku memukul kening pelan. Lupa tentang fakta tersebut. Mungkin karena ibadah yang masih sering bolong membuatku lupa akan tempat itu. Aku bahkan tak tahu jumlah masjid yang ada di kawasan tempat tinggal Mas Agung. Memangnya itu perlu ya? Aku tertawa bodoh memikirkan semuanya. Kembali kulirik sederet angka yang terpampang di layar ponselku. Lalu menghela napas cukup berat. Apakah dengan mengenal ambasador platform novel akan membantuku untuk berkembang dalam dunia kepenulisan? Aku berharap dengan langkah yang kuambil ini menunjukkan progres yang akan membuatku bisa sukses ke depannya. Aku tak ingin selalu dianggap manusia tak berguna sebab tak berpenghasilan dan hanya bergantung pada uang suami. Aku ingin memperlihatkan pada Mira bahwa diriku juga menghasilkan uang dan mengalahkan dia yang hanya honorer di sebuah puskesmas daerah.
Dia merendahkanku dan membanggakan dirinya. Kukira gajinya tinggi. Tetapi ternyata tidak. Mira hanya membanggakan seragamnya saja. Yang aku pun bisa membelinya. Mira terlalu sering membanggakan diri sendiri. Tapi lupa dengan apa yang orang lain miliki. Dia tak mau mengakui kemampuan orang lain. Terlebih jika hal tersebut berpotensi membuatnya merasa tersinggung. Apapun yang ia mau harus terpenuhi saat itu juga. Ku menatap langit senja yang berwarna jingga. Matahari mulai tenggelam. Kicauan burung di sore hari memanjakan telingaku. Mengapa ada perasaan untuk hidup sendiri? Apakah kini aku bosan dengan pernikahan ini? Atau hanya sekadar ingin melakukan perjalanan yang mampu membuat otakku kembali fresh dan melupakan semua perlakuan keluarga Mas Agung? Aku segera melajukan motor metik yang baru 4 bulan kutunggangi. Tak ingin rasanya meninggalkan tempat ini. Namun ada seseorang yang harus kuberi makan. Aku berdecak kesal. Dasar, dia seperti hewan peliharaan saja. Gerutuku kemudian.